Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan hadis yang kemarin dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Kita masih tentang fadilah Al-Quran pada hadis ke 998. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif syekhuna rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin nanti jam 5 lebih 20 atau 25 nanti saya izin karena diminta buka bersama di rumahnya Pak Pri. Tadi aslinya Mas Sobirnya yang diminta ganti, tapi dia juga diminta ada diajak bubur sama Pak Tio, dan Pak Khairul juga masih di Solo, jadi sama-sama rasibu. Jadi ya ngalah nanti biar saling berbagi waktu. Kita mungkin hanya baca satu hadis nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u suratul kahfi wa indahu farasun marbutun bi syatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat taduru wa tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala tilka sakinatu an nazalat lil Qur'an muttafaqun alaih. Hadis kalau yang beberapa waktu lalu kita membahas tentang fadilah surat Al-Baqarah dan fadilah surat Ali Imran, di mana kedua surat tersebut bisa menjadi hujjah kita di hari kiamat nanti bagi siapa yang membaca dan mengamalkan isinya. Pada hadis yang berikut ini adalah salah satu dari fadilah membaca surat Al-Kahfi. Mungkin tidak asing lagi bagi kita ya Pak. Mungkin kita pernah mendengar siapa yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Atau siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat maka akan mendapatkan nur dari Allah dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Itu hanya salah satu dari fadilah membaca surat Al-Kahfi dari sekian banyak fadilah. Ini adalah salah satu fadilahnya. Bukan fadilah yang dua tadi kami sebutkan ya, tapi ada fadilah yang lain. Diceritakan bahwa diriwayatkan oleh Barra bin Azib. Barra bin Azib ini salah satu sahabat Rasulullah, salah satu sigharus sahabah. Ada kibarus sahabah, ada sigharus sahabah. Jadi sebagai pengetahuan, kalau para ulama muhaditsin itu mengklasifikasikan para sahabat Rasulullah dibagi menjadi dua. Ada sigharus sahabah, ada kibarus sahabah. Sighar, Bapak Ibu tahu arti dari sogir? Sogir ngertos Bu? Atau kabir? Sogir itu kecil. Nah, kalau kabir itu besar. Sogir itu sighar diambil dari kata sogir. Jadi kalau sigharus sahabah berarti sahabat-sahabat kecil. Maksudnya sahabat-sahabat. Kenapa disebut dengan sahabat kecil? Ada sahabat kecil, ada kibarus sahabah, ada sahabat-sahabat besar. Kenapa ulama mengklasifikasikan demikian dan apa fungsinya? Ini sangat penting dalam ilmu hadis karena
kita bisa mengetahui seberapa dekat para sahabat bersama Rasulullah. Ada kibarus sahabah atau pembesar dari para sahabat, di mana mereka adalah orang yang paling berpengaruh terhadap Islam, kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amr bin As, Muawiyah dan sebagainya. Itu salah satu kibarus sahabah. Tetapi di sisi lain ada sighorus sahabah, ada sahabat-sahabat yang ada pembesar, ada pengecil ya. Ada sahabat-sahabat yang pengaruhnya memang ada pengaruh terhadap Islam, tapi tidak sebesar kibarus sahabah. Mungkin bisa saja mereka masuk Islam lebih akhir, atau meriwayatkan hadis lebih sedikit, atau kontribusi terhadap Islam itu tidak sebesar kibarus sahabah dan sebagainya. Alhasil ada klasifikasi dan indikator masing-masing ya Pak. Ini salah satu Barra bin Azib adalah salah satu sighorus sahabah, sahabat yang kecil, di mana hanya sedikit meriwayatkan hadis, dan salah satu sahabat juga yang sahabat Ansor nih Pak, sahabat yang memang sudah mukim di Madinah. Kalau Ansor kan, kalau muhajir kan sahabat yang bermukim di Mekah kemudian berhijrah bersama Rasulullah. Kalau muhajir berarti memang sudah mukim di Madinah, Ansor. Barra bin Azib juga salah satu sahabat yang sebenarnya beliau masuk Islam pada awal-awal. Jadi masuk Islam usia muda, bukan awal-awal, usia muda, mohon maaf. Barra bin Azib itu masuk Islam usia muda, dan baru masuk Islam beliau sudah pengen berperang. Jadi dikatakan oleh para sejarawan, sekitar Barra bin Azib ini masuk Islam sekitar usia 15 tahun. Dan ketika itu ada seruan perang Badar, perang pertama dan terbesar yang menentukan masa depan Islam, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah ya Pak, dari 2 tahun pasca Rasulullah hijrah. Tapi ketika itu Barra bin Azib usianya masih 15 tahun. Kita kalau punya putra putri 15 tahun, kira-kira kalau ada seruan perang, pengen perang gak? Boro-boro kayaknya, paling di depan gadget. Itu salah satu keinginan Barra bin Azib, sampai mengadu ke Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berperang, untuk melawan musuh-musuh Allah. Kata Rasulullah, usiamu belum cukup. Kalau yang kemarin kami ceritakan kan sahabat Iyas itu usianya sudah cukup, tetapi karena ibunya sakit-sakitan, maka dari itu dilarang sama Rasulullah, kamu jaga saja ibumu. Ternyata qadarullah sampai ibunya wafat, sehingga salah satu kemuliaan seorang manusia bisa wafat didampingi oleh sanak keluarganya, salah satunya apalagi putra putrinya, salah satunya. Ini lanjut ke isi hadis, bahwa salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib yaitu kana rajulun yaqra'u suratul kahfi, ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi, wa indahu farasun marbutun bisyatonaini, dan di samping orang tersebut dia punya kuda itu di sampingnya ya. Jadi misalnya saya lagi baca Al-Kahfi, saya punya kudanya saya taruh di samping saya, marbutun bisyatonaini, kemudian kuda tersebut terikat, saya ikat dengan 2 ikatan biar nggak lepas gitu Pak. Mungkin diikat di pelepah kurma, atau kalau di Indonesia mungkin batang kelapa mungkin ya. Fataghasyathu sahabatun, kemudian sekonyong-konyong tiba-tiba ketika orang tersebut baca surat Al-Kahfi, ada segumpal awan menaungi kuda tersebut, menaungi kuda dan menaungi yang membaca. Faja'alat taduru wa tandu, kemudian awan tersebut berputar. Jadi bisa kita bayangkan gitu Pak, lagi baca surat Al-Kahfi, datang segumpal awan berputar-putar di atas kuda. Watandu, setelah berputar maka diam. Setelah berputar-putar entah berapa kali, faja'ala farasuhu yanfiru minha, kemudian dari sangat takutnya kuda itu lari padahal diikat. Jadi dibayangkan ya Pak, kuda juga mungkin punya perasaan, punya stres mungkin ya. Kalau hewan kan bisa stres. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasa membahayakan si binatang tersebut,
Dia bisa melakukan sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Salah satunya ya kuda dari sangat kuatnya ikatan bisa copot ikatannya sampai lari karena takut ada awan yang memutarinya. Falamma asbaha, kemudian ketika di pagi hari, atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut si pemilik kuda mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakara dzalika lahu, kemudian menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawabnya Rasulullah simpel, tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Itu adalah suatu ketenangan, suatu ketenangan, as-sakinah, ketenangan, tanazzalat yang turun bagi Al-Quran. Jadi suatu ketentraman bagi yang membaca Al-Quran, salah satunya adalah surat Al-Kahfi. Jadi kesimpulannya, kalau pertama ada beberapa hikmah di sini. Hikmah yang paling penting adalah siapa yang benar-benar membaca surat Al-Kahfi dan menghayati maknanya, maka dia telah mendapatkan ketenangan di dalam hati. Nah, kalau kita hari Jumat atau malam Jumat baca surat Al-Kahfi tapi masih kemurungsung, berarti jangan salahkan Al-Kahfinya, salahkan diri kita, mungkin belum khusyuk atau sebagainya. Kira-kira hal tersebut bisa terjadi sama kita nggak, Meh? Pas kita baca surat Al-Kahfi di pinggir jalan misalnya atau di lapangan, wah tiba-tiba ada awan. Kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Oh enggak, kalau saya enggak, ambil HP tak foto. Selfie sama awan. Ini salah satu keajaiban, wallahu alam ya. Jadi awan yang hadir pada sahabat tersebut beserta kudanya itu adalah representasi dari suatu ketenangan yang dimiliki, yang Allah berikan kepada sang sahabat yang membaca surat Al-Kahfi. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini adalah salah satu fadilah. Jadi sebenarnya titik berat dari pembahasan ini bukan masalah ada awan atau tidaknya, tetapi apakah tenang atau tidak kita membaca surat Al-Kahfi. Kalau kita perhatikan kandungan surat Al-Kahfi, di dalamnya itu sedikitnya ada 4 kisah ya Pak. Ini yang perlu kita pahami. Sedikitnya ada 4 kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, di mana 4 kisah tersebut ini secara tidak langsung bisa menenteramkan hati kita. Yang pertama kisah tentang orang yang berkebun kurma, nanti ya di ayat berapa saya lupa, yang berkebun kurma kemudian menginfakkan semua isi kebunnya. Kemudian kisah yang kedua yang tidak asing lagi tentang kisah Nabi Musa beserta Nabi Khidir alaihissalam, tahu nggak Pak? Di mana salah satu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kamu berguru kepada seseorang yang belum kamu kenal. Ternyata berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi kalau di Al-Quran, kalau di surat Al-Kahfi tidak tertera kata Khidir. Kata Khidir itu hanya tafsiran dari ulama dan salah satunya hadis dari Rasulullah juga ya. Jadi kata Khidir tulisannya itu kho do ro ya Pak. Kho dot sama ro. Kalau orang Indonesia mungkin agak payah nyebutkan. Jadi Khidir. Namanya nyebutnya Khidir. Padahal tulisannya Khidir, Nabi Khidir. Di mana semua dari kita mungkin sudah banyak yang tahu tentang kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, yang pengalamannya itu di luar dari kebiasaan umat manusia. Kemudian kisah yang ketiga, kisah Nabi Adam kisah iblis untuk Allah perintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang keempat, kisah yang tidak kalah menarik, yaitu kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain, raja penguasa alam semesta. Dikatakan oleh para sejarawan Dzulqarnain itu adalah raja Iskandari. Iskandari itu daerah mana Pak? Daerah Afrika ya Pak, daerah Mesir. Iskandari, As-Sakandari kalau bahasa Arabnya, Iskandari, Dzulqarnain. Jadi beliau itu tidak memimpin suatu wilayah, tidak memimpin suatu negara, tetapi memimpin bainal masyriq wal maghrib, memimpin antara barat dan timur. Jadi ketika itu otoritas sebuah kepemimpinan itu dipimpin oleh satu orang.
seluruh dunia, entah di tahun berapa sebelum Masehi. Ya pemimpinnya adalah Dzulqarnain, di mana dari sangat banyak pasukannya bisa membuat benteng sedemikian besar. Benteng sehebat-hebatnya benteng sekarang mungkin ya paling cuma pakai beton atau pakai apalah, sekalipun cor pakai baja pun nggak setinggi yang dibayangkan. Bisa kita bayangkan, Dzulqarnain itu ngecor apa gunung, antara dua gunung itu dengan lelehan tembaga. Gunung dicor, bisa kita bayangkan ya, gunung dicor seberapa tinggi dan seberapa banyak bahan bakarnya. Ya itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Dan salah satunya tentu adalah ma'unah dan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini sudah udah habis selesai nih. Saya jadi nggak enak mau ninggalin majelis, tapi ya di sisi lain diminta sama Pak Pri untuk hadir di rumahnya. Jadi mohon maaf sekali ya Pak. Mungkin nanti bisa diisi zikir bersama sampai menjelang berbuka. Jadi ini kita cukupkan sampai di sini. Kita baca satu hadis saja yang tadi tentang kisah dari atau fadilah dari surat Al-Kahfi. Di antara juga fadilah Al-Kahfi yang tadi kami sebutkan dapat menghindarkan diri dari fitnah Dajjal, yaitu kita usahakan membaca minimal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Sesibuk-sibuknya kita, terutama kalau misalnya hari Jumat mungkin paling padatnya kita hari Jumat, diusahakan kita membaca surat Al-Kahfi, entah itu malamnya atau pagi atau ya pokoknya sepanjang hari Jumat sebelum matahari terbit, karena bisa menghindarkan kita dari fitnah Dajjal dan Allah akan memberikan nur kepada kita. Entah bagaimana bentuk nurnya, mungkin hanya Allah yang tahu ya. Cahaya yang Allah berikan antara Jumat dan Jumat yang lain. Kalau kata ulama ditafsirkan nur di situ, cahaya di situ bukan cahaya secara fisik. Kalau cahaya secara fisik mungkin orang pada takut, kita kemana-mana kok ada cahaya. Cahaya di situ adalah penjagaan dari Allah. Jadi antara Jumat ini ke Jumat yang lain adalah Allah menjaga kita dari dosa besar. Jadi Allah akan menjaga kita dari suatu hal yang mungkin ya dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin belum bisa luput sama kita. Jadi kalau dosa kecil kan bisa digugurkan dengan antara baina sholatain, antara dua sholat, duhur ke asar ke maghrib, itu salah satu pelebur dosa kecil. Tapi kalau pelebur dosa besar adalah dengan istighfar dan taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benar taubat. Nah, salah satu yang kemurahan Allah bisa menjaga kita dari dosa besar dengan upaya kita membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Wallahu a'lam. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.